Romo Hardo itu selalu sekolah di sekolah Katolik dan sekolahnya selalu dibantu oleh gereja, oleh orang lain. Selalu dibantu. Mengapa dibantu? Kami ini harus nguber-nguber ya, ngemis-ngemis minta bantuan sama teman-teman ya. Seksi Pendidikan Paroki Kristus Raja Surabaya mengadakan sebuah acara dengan tema Indahnya Berbagi dengan Sesama. Dalam kegiatan acara saat ini, Seksi Pendidikan mengundang para donatur yang tergabung dalam program Otakra, yakni Orang Tua Asuh Kristus Raja. Dengan diadakannya acara tersebut, para donatur bisa bertemu langsung dengan pelajar penerima beasiswa. Ibu Evelyn selaku Ketua Panitia Penyelenggara memberikan apresiasi serta ungkapan terima kasih atas kehadiran serta keterlibatan para donatur dalam acara tersebut. Selamat pagi semuanya. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Romo Markus Hardo Iswanto CM, kemudian Ketua Bidang Kerasulan Khusus Ibu Teresia Indah Nur Aini, kemudian Ketua Seksi Pendidikan Ibu Nilu Cendrawati, dan para donatur Otakra yang saat ini telah meluangkan waktunya untuk datang ke acara kami pada pagi hari ini. Sungguh kami merasakan bahagia karena kami diberikan orang-orang yang terbaik yang telah membantu kami semua secara khusus untuk anak-anak penerima beasiswa. Kami berharap semoga dari acara ini anak-anak selalu menunjukkan prestasi yang terbaik bagi para donatur dan juga bagi kami di Seksi Pendidikan. Anak-anakku, janganlah malas, rajin-rajinlah belajar, gunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kalian. Para donatur adalah perpanjangan tangan dari Tuhan untuk kita semuanya. Terima kasih, semoga anak-anak dan para donatur setia dalam mengikuti acara ini dari awal hingga akhir nanti. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kesempatan yang telah diberikan kepada kami semua. Program Otakra juga mendapat dukungan penuh dari Romo Kepala Paroki Romo Hardo Iswanto, karena dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan, khusus bagi pelajar berprestasi di sekolah-sekolah Katolik, seperti yang beliau sampaikan dalam sharing pengalaman beliau saat masih pelajar. Terima kasih Kak Tasya. Waduh, suaranya enak ya. Selamat pagi anak-anak. Yang keras dong. Selamat pagi anak-anak. Iya, terima kasih. Ya, hari ini Romo mau sharing. Romo mau sharing itu berbagi pengalaman masa lalu. Pada waktu Romo masih kecil, masih SD, masih SMP dan SMA. Karena pada waktu masih kecil, Romo itu juga seperti kalian ini. Kalau melihat kalian SD, ingat masa lalu saya SD. Kalau melihat kalian SMP, Romo juga ingat waktu SMP. Kalau melihat SMA, ingat waktu SMA. Romo Hardo itu selalu sekolah di sekolah Katolik dan sekolahnya selalu dibantu oleh gereja, oleh orang lain. Selalu dibantu. Mengapa dibantu? Karena ayah saya, keluarga saya, ya, anaknya banyak. Saudaranya Romo Hardo 6. Romo Hardo nomor 3. Ya, ayahnya Romo Hardo itu seorang guru SMP Katolik seperti Stanislaus gini. Nah, karena anaknya banyak, lalu bapaknya itu
gajinya sedikit, jadi guru itu ya, sekolah Katolik. Tapi bukan berarti anaknya lalu tidak sekolah, malah harus semangat sekolah. Karena semangat sekolah, maka Romo Hardo rajin melayani di gereja, jadi mesdinar, di sekolah rajin kegiatan, di RT di kampung juga rajin ikut lomba tingkat RT di kampung, kelurahan, rajin kegiatan. Akhirnya apa? Saya dicintai banyak orang. Karena saya dicintai di gereja, oh itu anaknya rajin, jadi mesdinar, ikut legio, maka banyak orang memperhatikan. Kalau saya kesulitan, saya dibantu. Romonya membantu. Dulu pada waktu saya kecil, saya kira yang membantu Romo. Ternyata Romo itu tidak punya gaji. Romo itu tidak punya uang. Tapi Romo itu dipercaya Tuhan dan dipercaya umat. Maka banyak orang baik memberikan berkatnya, bantuannya lewat gereja, lewat Romo, lalu disalurkan ke saya pada waktu saya masih sekolah. Cara Tuhan itu seperti itu. Oh enak ya. Jadi Romo itu walaupun tidak punya gaji, tidak miskin, tidak punya uang, tidak lapar, tidak punya kekayaan, tinggal di rumah yang baik, karena di pastoran kan baik ya rumahnya. Nah, tapi ingat bahwa saya ini dibantu oleh Romo itu, ternyata sekarang baru tahu, oh Romo itu jadi saluran berkatnya Tuhan. Maka saya kepingin jadi Romo supaya bisa melanjutkan berkat Tuhan melalui banyak perhatian umat kepada anak-anak. Itu ceritanya mengapa sekarang saya jadi Romo. SMP saya ya rajin, SMA saya rajin, kemudian saya ikut masuk tes seminari. Di sini ada Bagas itu, sudah diterima di seminari. Berdiri Bagas, tepuk tangan untuk Bagas. Bagas ini misdinar, SMP Stanislaus 1. Ya, sudah tes masuk seminari Garum, sudah diterima. Ya nanti yang katanya melanjutkan jadi Romo Paroki di Kristus Raja. Kalau Romo Hardo sudah tua, dah ya itu gantinya Romo Bagas nanti ya. Selamat duduk. Nanti ya itu jadi saluran berkat. Maka kita berkumpul di sini dengan tema indahnya berbagi dengan sesama ini, sungguh-sungguh mengingatkan kita semua akan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu yang mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Ya, sengaja hari ini anak-anak kita berkumpul dengan perwakilan para orang tua, donatur, otakra, orang tua asuh Kristus Raja. Kita ingin berterima kasih kepada beliau-beliau ini, ya, yang sungguh-sungguh mencintai anak-anak, membagikan rezekinya supaya mendukung kita bisa diringankan biaya sekolah kita. Seperti zaman Romo Hardo kecil diringankan. Bukan berarti orang tua saya itu lalu tidak peduli dengan saya. Tidak, orang tua saya juga seorang keluarga yang rajin. Bapak saya itu guru macam-macam pelajaran, guru agama, ketua lingkungan, katekis, juga di desa jadi pamong, jadi lurah. Itu ayahnya Romo Hardo. Jadi lurah melayani, hidup sederhana, ya. Tapi dekat dengan semua masyarakat, baik umat maupun dengan warga di desa. Walaupun hidupnya pas-pasan, tapi dia cita-citanya anakku harus sekolah, semua harus sampai sarjana. Dan 6-6-nya semuanya sarjana. Setelah sarjana apa? Bisa hidup mandiri, bisa hidup berjuang, bertanggung jawab terhadap dirinya dan keluarga masa depannya. Benar,
walaupun hidupnya itu pas-pasan, tetapi tabungannya itu menyekolahkan anak. Kalau gajinya tidak cukup, ya dibantu gereja, ya dibantu teman-temannya. Semuanya ingin supaya anaknya sekolah. Jadi pendidikan itu adalah harta yang paling penting. Kalau kita tidak sekolah, kita tidak mengenyam pendidikan, maka kita akan terus menjadi orang yang tak berdaya. Tapi kalau kita sekolah, mau terus belajar, ya kita akan menjadi anak yang berkembang. Dan nanti akan bisa bertanggung jawab. Maka anak-anak, hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada para donatur, terima kasih kepada seluruh anggota seksi keluarga. Ini adalah peristiwa kasih satu dengan yang lain. Maka anak-anak, bukan berarti kalau kita mendapat bantuan itu kita lalu minder, tidak. Jangan pernah minder. Kita berterima kasih karena Tuhan itu mengirim banyak orang yang baik. Ya, kalau kita itu dibantu memang karena kita juga harus nanti bisa membantu orang lain kalau sudah dewasa. Kalau saya dulu tidak dibantu banyak orang, baik dari gereja maupun dari sekolah maupun dari sahabat kenalan, maka saya juga tidak punya hati untuk peduli pada orang lain. Karena saya ingat pernah ditolong orang lain, maka saya harus membantu orang lain. Itu dulu sifat-sifat saling tolong-menolong itu sudah ditanamkan. Maka Romo Hardo waktu kecil suka menanam sayur. Supaya apa? Karena kebunnya ada ya, terus nanam sayur. Supaya saya bisa memberi teman saya, ya, berbagi kepada orang lain. Itu tandanya ndak punya uang ndak apa-apa, kurang untuk biaya sekolah ndak apa-apa, orang lain membantu, tapi saya bisa membantu dengan cara lain. Kalau kita bisa saling tolong-menolong, saling membantu, itulah berkat Tuhan menjadi nyata. Jadi jangan pernah minder. Ya, jadi Mesdinar itu juga membantu orang lain. Jadi Legio itu juga membantu orang lain. Jadi Rekat, Biak, OMK itu juga membantu orang lain. Kalau keluarga-keluarga aktif di lingkungan itu juga membantu orang lain. Semuanya itu sarana kita merawat hati kita, hidup kita untuk tolong-menolong, saling membantu. Itulah ajaran Tuhan Yesus yang dilanjutkan oleh gereja, khususnya Gereja Kristus Raja. Terlebih khusus lagi seksi pendidikan dan semua donatur otakra di paroki ini. Maka kita di sini ya berkumpul untuk berterima kasih atas berkat Tuhan itu. Sekian ya, semangat terus, rajin belajar supaya kita jadi anak yang bisa dijadikan berkat Tuhan nanti dewasanya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Acara pertemuan saat ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Seksi Pendidikan sebagai bentuk kepedulian para pengurus akan hubungan yang baik antara orang tua dan anak penerima beasiswa dengan donatur. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Endah Nuraini di dalam sambutannya selaku Ketua Bidang Kerasulan Khusus. Yang saya hormati Romo Kepala Paroki, Romo Hardo, Bapak Ibu donatur, otakra, Kristus Raja, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai. Selamat pagi. Ya, kurang bersemangat. Ayo anak-anak, selamat pagi. Terima kasih. Itu namanya anak muda Katolik Kristus Raja. Jadi harus bersemangat. Baik. Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi acara ini untuk merealisasi itu, supaya kita lebih saling menyayangi. Seksi pendidikan mengadakan acara seperti ini, meskipun rasanya kali ini sambutannya belum terlalu mengena karena banyak yang belum hadir dari Bapak Ibu donatur.
Acara ini kami adakan supaya Bapak Ibu yang sudah berbaik hati itu bisa lebih menyayangi anak-anak karena mengenal siapa sih yang saya bantu. Anak-anak juga bisa mengenal siapa sih yang membantu saya. Yang kita harus sadari bahwa apa yang diberikan oleh Bapak Ibu donatur kepada kalian adalah ungkapan rasa sayang. Ya, sayang itu tidak melihat siapa, tetapi apakah yang kita lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Saya yakin anak-anakku sekalian, saya yakin kalian masih mengenal atau ingat cerita yang ada di kitab suci Lukas 10 tentang orang Samaria yang menolong. Ada yang tahu? Siapa yang tahu ceritanya seperti apa? Silakan. Bagaimana ceritanya? Oh ya, maju. Ya, enggak apa-apa, maju. Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya ada orang, dia lagi mau pergi keluar kota, tapi di tengah jalan dia dirampok sama preman ceritanya. Nah, habis itu dia kan luka-luka. Ada tiga orang yang lewat. Nah, tapi tiga-tiganya nggak mau nolong. Salah satunya itu adalah salah satunya itu adalah imam kepala. Kepala paroki. Bukan. Imam kepala ini tahu orangnya lagi luka-luka tapi dilewatin tok. Nah, lalu datang orang Samaria. Dia lihat orang yang tadi habis dipukuli. Dia akhirnya obatin luka. Obatin orang yang itu. Iya. Setelah itu dia bawa ke tempat penginapan. Orang Samaria itu akan membayar semua biaya untuk orang yang dia tolong tadi sampai lunas. Sudah. Ya. Baik, terima kasih. Namanya siapa dulu? Fania. Sekolah di mana? SMP Katolik Santo Stanislaus. Stanislaus 1 apa 2? Stanislaus 1. Stanislaus 1. Ya, dari lingkungan berapa? G3. G3. Baik, terima kasih Fania. Ya. Baik, Fania, menurut kamu orang Samaria itu kenal nggak sama orang yang luka parah? Enggak tahu. Baik, terima kasih Fania. Ya. Oh, ada hadiah. Baik, ya. Oke, foto dulu. Mana yang foto? Oh, itu. Betul, lihat sana. Terima kasih Fania. Baik, terima kasih ya. Itu ceritanya seperti itu ya. Betul, Fania menceritakan wanita Samaria itu tidak kenal, tapi ketika dia melihat orang yang luka parah, dia menolong, mengobati, bahkan menitipkan pada pemilik penginapan. Dia bahkan mengatakan, kalau kurang, nanti ketika saya kembali, saya akan tambahkan lagi. Itulah yang disebut dengan cinta. Ya, dia tidak kenal, tetapi dia mau menolong. Ya, tidak kenal tapi menolong dengan penuh cinta. Itu adalah teladan yang luar biasa. Nah, seperti itulah Bapak Ibu para donatur. Bapak Ibu tidak mengenal kalian, tetapi dengan cinta beliau bersedia untuk meluangkan berkatnya.
Ya, untuk itu kita bukan hanya berterima kasih, tapi harus betul-betul bersyukur. Ya, kita berterima kasih dan bersyukur sekali. Ada orang-orang yang luar biasa bersedia bersama kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya yakin apa yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak tercinta ini akan membawa hasil yang luar biasa. Ya, dan berkat itu juga akan dinikmati oleh mereka, berarti sekali buat masa depan mereka. Sekali lagi terima kasih ya. Semoga acara seperti ini itu bisa dilakukan oleh seksi pendidikan secara rutin supaya lebih saling mengenal ya. Tidak sekedar orang Samaria yang menolong tapi tidak kenal, tapi betul-betul mengenal ya. Supaya bisa lebih saling menyayangi. Anak-anak juga jangan lupa kalau berjumpa dengan Bapak Ibu ini disapa gitu ya, disapa, mungkin disapa, Bapak Ibu, saya ini anak Otakra ya, saya yang dapat bantuan, selamat pagi, selamat siang ya, lalu ucapkan terima kasih ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah lupa berterima kasih dan bersyukur. Terima kasih juga kepada Romo Kepala Paroki yang sudah memfasilitasi sistem sistem bantuan lewat Otakra dan memfasilitasi acara-acara pertemuan seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Romo, dan anak-anak sekalian, tolong kalau ada temannya yang diundang seperti ini belum bersedia datang, dijawil, diminta untuk datang. Orang harus tahu berterima kasih, gitu ya. Orang itu harus belajar untuk berterima kasih dan bersyukur. Ya, terima kasih juga untuk KKMC, untuk ibu-ibu panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan semuanya. Ya, saya kira cukup sekian. Selamat melanjutkan acara ini. Ya, di dalam acara juga ditampilkan berbagai penampilan dari anak-anak berbakat, yakni penampilan dance dan karate. Untuk menambah keseruan acara, Tasya selaku pembawa acara membuat sebuah permainan untuk anak-anak. Acara pun dilanjutkan dengan beberapa sambutan, yakni dari Ketua Seksi Pendidikan Ibu Nilu, serta perwakilan donatur Otakra yakni Ibu Pratiwi Putri Kahiono. Tepuk tangan boleh yang semangat. Ya, silakan Ibu. Selamat pagi Romo, selamat pagi Bapak Ibu donatur dan para anak-anak sekalian. Pada pagi hari yang indah dan cerah ini kami wajib bersyukur kepada Tuhan karena semua acara yang telah kita jadwalkan bisa berjalan dengan baik. Syukur dan terima kasih bahwa anak-anak dan para donatur berkenan untuk berpartisipasi dalam acara ini, dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat bantuan para Bapak Ibu donatur sehingga seksi pendidikan bisa tetap eksis dalam membantu para peserta didik, yang diharapkan nanti ke depannya para peserta didik ini bisa menjadi orang-orang yang betul-betul bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan yang terutama untuk kemuliaan Tuhan yang Maha Esa. Demikian ucapan terima kasih saya, syukur, terima kasih sekali lagi kepada para Bapak Ibu donatur. Terima kasih juga buat semua pelayanan yang telah diberikan oleh para tim seksi pendidikan, dan terutama kepada Romo Hardo yang telah selalu mendukung setiap acara dari seksi pendidikan. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kepada Tuhan. Amin.
Ya, untuk selanjutnya kita harus saling mengenal juga, baik dari orang tua asuh, donatur Otakra, dan anak tercinta. Yang pertama kita sambut dari perwakilan donatur Otakra, Bu Pratiwi Putri Cahyono. Silahkan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, yang terhormat Romo, yang terhormat Ibu Indah, mana tadi Ibu Indah, Tresia Indah. Oh ya, yang terhormat Bapak Ibu para donatur yang kami kasihi, juga yang tercinta anak-anak dan adik-adik mahasiswa. Saya sebagai perwakilan Otakra mengaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu para donatur ya, yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini, yang begitu mengasihi dengan kasih sayang yang tulus kepada anak-anak. Apa sih Otakra itu? Ada yang tahu? Anak-anak? Adik-adik? Apa? Singkatan apa? Otakra, bukan okra ya. Kalau okra itu apa ya, makanan ya, sayur ya. Otakra, iya, orang tua asuh Kristus Raja. Ya, jadi kita di sini adalah jembatan antara para donatur dengan anak-anak dan mahasiswa penerima beasiswa. Ya, sedikit saya ceritakan ya, suka duka menjadi Otakra itu. Bagian Otakra adalah orang kami ini harus nguber-nguber ya, ngemis-ngemis minta bantuan sama teman-teman ya. Ya, susahnya itu kalau apa? Kalau ditolak ya, apalagi kalau nggak biasa nyeles. Kalau biasa nyeles itu nggak masalah, ditolak itu nggak masalah ya. Satu hari ya saya berusaha, minta dong bantuan untuk anak-anak ini, mereka butuh beasiswa gitu ya. Oh, ya udah, proposalnya mana gitu. Ya udah, saya kasih proposalnya. Seminggu lagi ya, saya kunjungi lagi. Zaman dulu itu masih belum ada WhatsApp, HP itu belum ada ya. Jadi saya harus ke rumahnya dia, bolak-balik. Dan ternyata apa? Ternyata ini saya kembalikan proposalnya, belum ada dana. Aduh, saya pulang dengan hati yang mangkel, marah ya. Ternyata kayak gini rasanya ya, cari dana itu enggak gampang ya. Harus siap mental, harus siap untuk ditolak. Sehingga untuk mencari lagi itu saya mikir-mikir dulu, apakah saya nanti ditolak lagi gitu ya. Nah, tapi ya luar biasa, mama saya itu bagian cari dana juga ya, dia membesarkan hati saya. Nggak usah khawatir ditolak itu, nggak usah khawatir, maju terus ya. Teman-teman yang lain juga bilang sama saya, kalau kamu marah ditolak itu berarti kamu kurang rendah hati ya. Oh iya betul, bener. Berarti saya ini masih harus belajar untuk rendah hati. Jadi anak-anak, para adik-adik mahasiswa, bersyukurlah ya, karena Bapak Ibu donatur ini punya komitmen untuk membantu Anda. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Ambil kesempatan ini, kesempatan yang baik ini tidak akan datang kedua kalinya, biasanya begitu ya. Belajar yang rajin dan tekun. Bisa? Anak-anak bisa belajar yang rajin dan tekun? Bisa ya. Nah, mau jadi sukses? Mau. Sukses itu apa sih? Sukses itu menjadi pribadi yang mandiri ya. Mandiri itu artinya apa? Bukan mandi sendiri ya, tapi mau apa-apa bisa
beli sendiri ya. Jadi kalau sekarang kalian minta duit buat apa? Beli jajan ya. Pak minta buat beli paket ya. Nah, nanti kalau Anda sukses, Anda bisa beli sendiri. Anda tidak perlu minta kiri kanan. Bahkan kami mengharapkan Anda yang sukses bisa menjadi penerus Otakra, bisa menjadi donatur juga bagi adik-adik kalian. Bisa? Adik-adik bisa? Kok yang mana suaranya adik-adik? Bisa jadi sukses? Mau sukses? Baik. Nah, kuncinya adalah jujur dan disiplin ya. Jadilah pribadi yang jujur dan disiplin. Disiplin apa? Kalau waktunya belajar ya harus belajar. Jangan main game ya. Nah, perlu fokus ya. Sekarang ini kan banyak gangguan. Mau belajar banyak sekali gangguan. Harus fokus, bisa menolak hal-hal negatif, bisa menolak gangguan-gangguan. Bisa adik-adik? Bisa ya? Oke, yang terakhir adalah kami harap setialah terus kepada iman akan Yesus Kristus. Setialah kepada Gereja Katolik. Akhir kata kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada si pendidikan yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir di tempat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sebelum berakhirnya acara, para anak-anak membagikan bunga mawar kepada orang tua asuh sebagai ungkapan terima kasih mereka atas segala perhatian dan kasih sayangnya. Dan dilanjutkan dengan mempersembahkan sebuah lagu dan ditutup dengan sesi foto bersama.